Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menginjak ke daring keempat materi kimia kelas 10 semester 2 redox reaksi oksidasi reduksi. Pembahasan tugas kedua oleh saya sendiri Hindah Trisulantari Mansatu Cemdana tahun 2020-2021. Kompetensi dasarnya tujuan pembelajarannya pembahasan soal pertama. Tentukan bilangan oksidasi dari atom-atom yang digaris bawahi. Berikut ini. Langsung kita bahas. Soal yang A, yang pertama. CrO2 negatif. Ada ion CrO2 negatif yang digaris bawahin adalah ion Cr. Cara pengerjaannya, cara pertama cara tak langsung. Caranya, kita cari dulu jumlah atom Cr di sini yang digaris bawahin itu nggak ada angkanya kan. Jumlah atomnya 1. Jadi 1 nggak usah ditulis. Jadi bilangan oksidasi Cr. Tiap beda atom, ini ada Cr, ada atom O. Kasih tanda ditambah. O jumlah atomnya ada 2. 2 dikali bilangan oksidasi O. Sama dengan jumlah bilangan oksidasi CrO2-. Kuncinya ada di O. Ingat, bilangan oksidasi O selalu negatif 2. Jadi bilangan oksidasi Cr ditambah 2 dikali bilangan oksidasi O negatif 2 sama dengan min 1. Lihat muatannya negatif. Negatif 1. Jadi min 1. Bilangan oksidasi Cr ya ditambah 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Ya. Sama dengan min 1. Min 4 kalau pindah ruah jadi plus. Jadi bilangan oksidasi Cr sama dengan min 1 plus 4. Min 1 plus 4 adalah plus 3. Jadi bilangan oksidasi Cr adalah plus 3. Ini cara yang pertama, cara langsung. Cara tak langsung. Ya. Sekarang cara kedua, pakai cara yang langsung. Kita pisahkan, ada CrO2 min, ada 2 atom, ada Cr, ada O. Kita bagi menjadi 2 bagian. Kuncinya ada di bilangan oksidasi O. O selalu negatif 2. Jumlah atom O, perhatikan jumlah atom O di situ ada 2, berarti min 2 dikalikan dengan 2. Min 2 dikalikan dengan 2 sama dengan min 4. Nah, perhatikanlah muatannya. Muatannya adalah min 1, berarti sama dengan min 1. Berapa ditambah min 4 sama dengan min 1? Pasti kalian akan menjawab plus 3. Jadi bilangan oksidasi Cr adalah positif 3. Sekarang soal yang kedua. Opsinya B. H3BO3. H3BO3. Cara yang pertama, perhatikan baik-baik. H3 berarti hanya itu ada 3. Jadi B-nya berarti ada 1, O3. O-nya ada 3. Caranya 3 dikali bilangan oksidasi H, beda atom ditambah bilangan oksidasi B,
ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi H3BO3. Kuncinya ada di H dan O. Ingat, bilangan oksidasi H selalu positif 1. Bilangan oksidasi O selalu negatif 2. Ingat tuh ya. Jadi 3 dikalikan dengan bilangan oksidasi H positif 1 ditambah bilangan oksidasi BO, bilangan oksidasi B, ya, B nggak tahu ya, ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O tadi adalah negatif 2, sama dengan 0. 3 dikali positif 1 adalah 3. Ditambah bilangan oksidasi B ditambah 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6 sama dengan 0. 3 ditambah negatif 6 adalah negatif 3. Bilangan oksidasi B ditambah negatif 3 sama dengan 0. Tanda negatif ya pengurangan kalau pindah ruas jadi penjumlahan. Jadi bilangan oksidasi B sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ini cara tak langsung. Cara langsung, cara kedua, kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi H3, B sama O, 3. Kita potong menjadi 3 bagian. Ingat, kuncinya di bilangan oksidasi H selalu positif 1 dan O selalu negatif 2. Ya. Bilangan oksidasi H plus 1 dikalikan jumlah atom H-nya tadi adalah 3. Jadi plus 1 dikalikan 3 adalah plus 3. Bilangan oksidasi O selalu negatif 2 dikalikan jumlah atom O di sini adalah 3 adalah negatif 6. Nah, perhatikan ada muatan tidak? Tidak ada muatan. Berarti harus sama dengan 0. Jadi plus 3 ditambah berapa? Ditambah negatif 6 sama dengan 0. Jawabannya pastilah kalian jawab adalah plus 3. Yang selanjutnya, yang C ya, ICl, ya, 1 atom I dan 1 atom Cl. Caranya, nah, ingat, kalian harus ingat, Cl itu golongan 7A. FCl, Br, IAT. Ya, FCl, Br, IAT. Cl itu golongan 7A. Golongan 7A itu kekurangan 1 elektron. Makanya Cl itu muatannya negatif 1. Di sini Cl-nya negatif 1. Nah, bilangan oksidasi I, itulah yang kita cari kan, yang ditarik di bawah ini adalah I kan. Bilangan oksidasi I ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan jumlah bilangan oksidasi ICl. Bilangan oksidasi I tidak tahu kita. Ditambah Cl tadi berapa? Negatif 1. Sama dengan 0. Negatif kalau pindah ruas jadi plus. Jadi bilangan oksidasi I sama dengan 0 ditambah 1. Sama dengan positif 1. Cara kedua adalah cara langsung. Kita bagi menjadi 2 bagian. I selalu negatif 1, golongan 7A, tapi belum tentu juga I negatif 1. Tapi dalam hal ini, I adalah negatif 1. Ya, tidak ada muatannya, dikalikan 1 kan tetap 1, negatif 1 kan. Karena tidak ada muatannya, sama dengan 0. Nah,
Berapa ditambah negatif 1 sama dengan 0? Pasti dijawab adalah plus 1. Jadi bilangan oksidasi E adalah positif 1. Pembahasan selanjutnya, ya. N2H4. N2H4. Yang di garis bawahan siapa? N. Jumlah atom N di sini berapa? N2. Berarti jumlah atom N-nya ada 2. H4 hanya berapa? Ada 4. Cara yang pertama sama dengan tadi. Jadi jumlah atom N itu ada 2 dikali bilangan oksidasi N ditambah jumlah atom H ada 4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan jumlah bilangan oksidasi N2H4. Bilangan oksidasi N kita nggak tahu. Ya, kuncinya ada di atom H. Bilangan oksidasi H selalu positif 1. Berarti 2 dikali bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali positif 1 sama dengan 0. Karena nggak ada muatannya kan? 2 dikali bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali plus 1 adalah plus 4 sama dengan 0. Positif kalau pindah ruas jadi negatif. Jadi 2 dikali bilangan oksidasi N sama dengan 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Nah, perkalian 2 dikali bilangan oksidasi N. Perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi bilangan oksidasi N sama dengan min 4 dibagi 2. Min 4 dibagi 2 itu berapa? Min 2. Ini cara tak langsung. Cara langsungnya ada 2 atom, kita bagi menjadi 2 bagian. Kuncinya di H, H plus 1. Plus 1 dikalikan jumlah atom H-nya ada 4, berarti sama dengan plus 4. Nah, tidak ada muatan, berarti sama dengan 0. Berapa ditambah plus 4 sama dengan 0? Jawabannya pastilah negatif 4. Negatif 4 ini kalau jumlah atom N-nya ada berapa nih? 2. Berarti biar ada 1 kita bagi menjadi 2. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Yang E adalah CO. CO. Bilangan oksidasi CO. Yang digarisbawahin di sini adalah C. Adalah C ya. Ingat yang digarisbawahin adalah C. Yang digarisbawahin C. Cara yang pertama, ini jumlah atom C-nya 1, O-nya juga 1. Cara yang pertama yaitu jumlah atom C tadi 1 nggak usah ditulis ya. Bilangan oksidasi C ditambah bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi CO. Bilangan oksidasi C ini yang dicari. O selalu negatif 2. Bilangan oksidasi C ditambah negatif 2 sama dengan 0. Negatif pindah ruas jadi positif. Berarti penjumlahan kalau pindah ruas jadi pengurangan. Jadi bilangan oksidasi C sama dengan 0. Ya, penjumlahan jadi pengurangan jadi penjumlahan. Ya. Bilangan oksidasi C adalah 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 adalah plus 2. Cara langsung, cara kedua, kita bagi menjadi 2 bagian. O selalu negatif 2 dikalikan jumlah atomnya 1 tetap negatif 2
sama dengan nggak ada muatannya, berarti sama dengan 0. Berapa ditambah negatif 2 sama dengan 0? Pasti dijawabnya adalah plus 2. Jadi bilangan oksidasi C adalah positif 2. Nah, ini pengerjaan cara langsung dan cara tak langsung. Nah, soal berikutnya ya. Tentukan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi pada unsur yang bergaris bawah dalam reaksi berikut. Yang A, ya, 4AgClO3 direaksikan dengan 3Cl2 menghasilkan 4AgCl plus 6ClO2. Langkah pengerjaannya biar cepat, cari unsur-unsur yang bergaris bawah dalam reaksi. Nggak usah semuanya kita cari aja yang ada garis bawahnya. Yang unsur yang ada garis bawahnya apa? Koefisien kita abaikan. Koefisien itu yang mana? Yang di depannya itu loh, 4AgClO3. 4 ini adalah koefisiennya. Ya. Yang di garis bawahin adalah 4AgClO3 sama 4AgCl. 4 yang di depannya kita abaikan. Ya, kita cari berarti AgClO3 dan AgCl. Ya, sengaja kita kasih warna merah biar lebih jelas. Jadi yang di garis bawahin adalah Cl. Perhatikan baik-baik, yang di garis bawahin di sini adalah Cl ya. Langkah kedua, bisa kita cari bilangan oksidasi. Nah, kalau dalam pengerjaan yang ini, biar lebih cepat, kita bisa menggunakan cara yang langsung saja. Tadi cara tak langsung sudah kan? Sekarang pakai cara yang langsung. Kita bagi menjadi 3 bagian. Ada Ag, ada Cl, ada O. Ingat, Ag kemarin golongan 1B kan? Golongan 1B kemarin bermuatan positif 1. Ag-nya selalu positif 1. Ingat, itu Ag selalu positif 1. O selalu negatif 2. Sehingga kita bisa mencari yang Cl. Ya. Positif 1 dikalikan jumlah atom Ag1 adalah tetap plus 1. Enggak ada berubahnya. O adalah negatif 2. Dikalikan jumlah atom O-nya adalah 3. Negatif 2 dikalikan 3 adalah negatif 6. Nah, enggak ada bermuatan. Berarti sama dengan 0. Plus 1 ditambah berapa? Ditambah negatif 6 sama dengan 0. Main logika aja, pastilah sama dengan positif 5. Anda juga bisa mengerjakan dengan cara mengionkan. Ya, mengionkan. AgClO3 kita bagi menjadi 2 bagian. Yang depan selalu bermuatan positif, berarti Ag-nya bermuatan positif. ClO3 berarti muatannya adalah negatif. Sehingga hasil ionnya ion Ag plus dan ClO3 min. Sekarang kita tinggal mencari bilangan oksidasinya dari ion ClO3 min. Kita bagi menjadi 2 bagian. O selalu negatif 2. Dikalikan jumlah atom O-nya adalah 3 adalah negatif 6. Nah, perhatikan baik-baik. ClO3 min berarti muatannya negatif 1. Berarti sama dengan min 1. Berapa ditambah min 1? Berapa ditambah min 6? Sama dengan min 1. Jadi berapa ditambah min 6 sama dengan min 1? Jawabannya adalah plus 5. Jadi Anda bisa mengerjakan
dengan cara tak langsung atau dengan cara mengionkan. Ini. Jadi up to you ya, terserah Anda. Ya. Jadi AgCl. Sekarang yang selanjutnya adalah AgCl. Ya, kita cari yang AgCl. Kalau AgClO3 sudah dapat bilangan oksidasi Cl plus 5, sekarang kita cari bilangan oksidasi AgCl. Ag, tadi Ag golongan 1B kan? Bilangan oksidasinya selalu positif 1. Dikali jumlah atomnya 1 tetap plus 1. Tidak ada muatannya. Berarti sama dengan 0. Berapa ditambah? Ya, 1 ditambah berapa sama dengan 0? Pasti jawabannya min 1. Ya, plus 1 ditambah min 1 kan 0. Atau bisa juga kita ionkan. Kita potong menjadi 2 bagian. Yang depan Ag, karena logam selalu positif, berarti lawannya non-logamnya bermuatan negatif. Jadi Ag plus ditambah Cl min. Nah, ion Cl min berarti kalau bentuknya ion sama dengan muatannya. Muatannya adalah min 1, berarti bilangan oksidasi Cl adalah negatif 1 dalam AgCl. Langkah ketiga adalah kita jawab perubahan bilangan oksidasinya. Jadi perubahan bilangan oksidasi AgClO3 menjadi AgCl itu berubah dari plus 5 menjadi negatif 1. Yang selanjutnya yang B, 2AS2O3 ditambah 6Zn ditambah 12OH negatif, ion OH negatif, menghasilkan 2ASH3 tambah ZnO2 2 negatif plus 2H2O. Langkah yang pertama sama dengan tadi ya. Kita cari unsur yang bergaris bawah dalam reaksi ini. Ingat, koefisien kita abaikan saja. Yang bergaris bawah adalah AS2O3 dan ASH3. Itu aja yang kita cari. Nah. Langkah selanjutnya, barulah kita cari bilangan oksidasi. Yang pertama kita cari bilangan oksidasi AS2O3. Kalau sudah dapat, baru kita cari bilangan oksidasi ASH3. Ingat kuncinya di mana? Atom O sama H. O selalu negatif 2, H selalu positif 1. AS2O3 kita potong menjadi 2 bagian. O negatif 2 dikalikan jumlah atom O adalah 3, berarti min 6. Sama dengan nggak ada muatannya 0. Nah, nggak ada muatannya 0 kan? Berarti berapa ditambah min 6 sama dengan 0? Jawabannya pasti plus 6. Plus 6 ini kalau jumlah atom AS-nya 2. Kalau 1 berarti kita bagi. Plus 6 dibagi 2 adalah plus 3. Atau kita ionkan AS2O3. Kita potong menjadi 2 bagian. Jumlah atom AS ada 2, jumlah atom O ada 3. Kita balik aja. Jumlah atom AS2 ini bisa menjadi muatannya O. Jumlah atom O3 bisa jadi muatannya AS. Logam dan non-logam ya. Yang depan selalu positif, jadi yang logam selalu positif, non-logam negatif. Jadi AS-nya itu jumlah atomnya 2. Jadi O-nya kan negatif 2, jadi
Jadi min 2. Kita cek dulu. Benar nggak O-nya itu min 2? Bilangan oksidasi O selalu negatif 2. Udah betul. Berarti benar. O-nya jumlah atomnya 3. Jadi muatannya miliknya AS. Berarti AS-nya adalah plus 3. Jadi AS 3 plus jumlah atomnya 2. Jadi koefisiennya ya tambah O muatannya 2 min. Jumlah atomnya 3. Jadi koefisiennya. Jadi bilangan oksidasi AS 3 positif sama dengan muatannya. Muatannya adalah positif 3, berarti bilangan oksidasinya plus 3. Sekarang kita ganti mencari bilangan oksidasi ASH3. Kita potong menjadi 2 bagian. Kuncinya di H. H selalu positif 1. Ya, H selalu positif 1. Positif 1 dikalikan jumlah atom H-nya ada 3, plus 1 dikalikan 3 adalah plus 3. Nah, nggak ada muatannya kan? Berarti bilangan oksidasinya, jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berapa ditambah plus 3 sama dengan 0? Kita jawab pasti min 3. Atau kita ionkan kayak tadi. Kita potong menjadi 2 bagian. Jumlah atom AS 1, jumlah atom H 3. Ingat, H selalu positif bermuatan positif. Ya, H itu bermuatan positif. Berarti AS-nya bermuatan negatif. Jumlah atom AS 1 jadi muatan plus 1. Nah, jumlah atom H3 jadi muatan AS adalah negatif 3. AS 3 min dan 3H plus. Berarti bilangan oksidasi AS berapa? Sama dengan muatannya. Muatannya adalah negatif 3. Langkah selanjutnya kita jawab perubahan bilangan oksidasinya. AS2O3 berubah menjadi ASH3. Berarti perubahan bilangan oksidasinya plus 3 menjadi negatif 3. Selanjutnya, CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Langkah pertama sama dengan tadi. Kita cari unsur yang bergaris bawah dalam reaksi. Yang bergaris bawah adalah CH4 dan CO2. Itu saja yang kita cari. Ya, fokus ke CH4 dan CO2. Yang digaris bawahin adalah atom C. Langkah kedua, kita cari bilangan oksidasinya. Kita bagi menjadi 2 bagian untuk CH4 dulu. Ya. H selalu positif 1. Dikalikan jumlah atom H-nya ada 4. Positif 1 dikalikan 4 adalah plus 4. Tidak ada muatannya, berarti sama dengan 0. Berapa ditambah positif 4 sama dengan 0? Pasti C jawabannya negatif 4. Atau kita potong menjadi 2 bagian lagi. Ya. Atom C, jumlah atomnya 1. H, jumlah atomnya 4. Kita bagi menjadi 2 bagian. Ingat, H selalu positif. Ya. Jumlah atom H berarti C tadi jumlah atomnya 1, berarti hanya plus 1. Nah, betul nggak hanya itu positif 1? Ya, betul. Sekarang jumlah atom H ada 4. Berarti C-nya kan muatannya negatif. Negatif berapa? Sama dengan jumlah atom H-nya 4. Berarti negatif 4. Berarti bilangan oksidasi C adalah negatif 4. CO2.
Nah, selanjutnya kan yang CO2 kita potong menjadi 2 bagian. O selalu negatif 2. Negatif 2 jumlah atom O-nya berapa? 2. Negatif 2 dikalikan 2. Negatif 2 dikalikan 2 adalah negatif 4. Ada muatan tidak? Tidak ada muatan. Berarti sama dengan 0. Berapa ditambah negatif 4 sama dengan 0? Pastilah dijawab plus 4. Atau kita cari dengan cara sama dengan C, jumlah atom C kan 1. O, jumlah atomnya ada 2. Yang depan O kan bermuatan negatif, C bermuatan positif. Nah, jumlah atom C-nya 1 berarti negatif 1 untuk O. Jumlah atom O-nya ada 2, jadi positif 2. Kita cek, betul nggak O itu negatif 1? Salah. O itu selalu negatif 2. Biar sama dengan negatif 2, kalian kalikan dengan angka 2. Jadi plus 2 dikali 2 adalah plus 4. Min 1 dikali 2 adalah min 2. Jadi min 1 dikali 2 min 2. Jadi sekarang O-nya sudah betul negatif 2, berarti C-nya pastilah plus 4. Jadi bilangan oksidasi C sama dengan positif 4. Langkah ketiga, kita jawab perubahan bilangan oksidasinya. Nah, perubahan bilangan oksidasinya dari CH4 menjadi CO2 adalah dari negatif 4 menjadi positif 4. Ingat cara pengerjaan ini, cara pengerjaan secara langsung atau pakai yang depan positif, yang belakang negatif itu hanya digunakan untuk soal-soal objektif. Soal-soal yang memerlukan kecepatan kita mengerjakan soal. Kalau kita untuk mengerjakan soal essay, kita pakai cara yang tak langsung. Jadi, kalau untuk mengerjakan soal yang memerlukan kecepatan, objektif, itu pakai cara yang langsung atau pakai trik yang kayak gini. Pembahasan selanjutnya, ya, pembahasan berikutnya adalah Cl2 direaksikan dengan IO3- dan OH negatif menghasilkan IO4- dan 2Cl- dan H2O. Langkah pengerjaannya sama dengan tadi. Kita cari unsur yang bergaris bawah dalam reaksi ini. Jadi yang bergaris bawah aja yang kita cari. Kalau yang tidak ada garis bawah nggak usah dicari. Kelamaan nanti. IO3- yang bergaris bawah adalah IO3-, yang digaris bawah adalah I, dan IO4- yang digaris bawahin adalah I juga ya. Jadi I ke I berubah iot. Langkah berikutnya barulah kita bisa mencari bilangan oksidasinya. IO3- dulu yang kita cari ya. Kita potong menjadi 2 bagian. Ingat O selalu negatif 2 dikalikan jumlah atom O-nya 3, negatif 2 dikalikan 3 adalah min 6. Sama dengan muatannya adalah negatif 1. Berapa ditambah min 6 sama dengan plus 1? Pasti jawabannya positif 5. Sekarang IO4-. Kalau IO4- ya, bilangan oksidasi O selalu negatif 2. Dikalikan jumlah atom O-nya 4. Pastilah negatif 8. Berapa muatan IO4-? Min 1.
Berapa ditambah min 8 sama dengan min 1? Pastilah jawabannya plus 7. Plus 7 ya. Jawabannya pasti plus 7. Selanjutnya, langkah yang terakhir, kita jawab perubahan bilangan oksidasi. Dari IO3 min menghasilkan IO4 min, perubahan bilangan oksidasinya dari positif 5 menjadi positif 7. Jadi dari positif 5 menjadi positif 7. Perhatikan reaksi-reaksi berikut. Lalu tentukan oksidator dan reduktornya. Yang pertama, KClO4 direaksikan dengan 4KOH, direaksikan dengan 2Bi2O3, menghasilkan KCl dan 4BiO3 dan 2H2O. Yang kedua, NaCrO2 direaksikan dengan 8NaOH, direaksikan dengan 2Br2, menghasilkan Na2CrO4 dan 4NaBr dan 4H2O. Kita bahas satu persatu untuk soal yang nomor 3 yang A dan yang B. Ini soal yang paling akhir ya, soal nomor 3. Ingat, koefisien kita abaikan. Untuk mencari oksidator reduktor, kita cari pakai cara langsung saja. Tidak usah lagi kita menggunakan cara tak langsung karena akan terlalu lama. Ya. Soal yang A, KClO4 ya, KClO4 itu kan ada 3 atom ya, ada K, ada Cl, ada O. Kita bagi semuanya menjadi ketiga-tiganya. KOH ada K, ada O, ada H. Bi2O3 ada Bi sama O. KCl ada K sama Cl. BiO3 ada Bi sama atom O. H2O ada H sama atom O. Ya. Kita lihat dulu dengan KClO4. Kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ingat kuncinya di K. Kenapa K? Golongan 1A selalu positif 1. Siapa golongan 1A itu? HLINA, KRBCSFR. Helena kawin Robi Cesi frustasi. HLINA, KRBCSFR. K golongan 1A. Pastilah dia positif 1. O, ya, O selalu negatif 2. Ya, jumlah atom K tadi 1 kan, positif 1 dikali 1 ya tetap plus 1. O adalah negatif 2. Jumlah atom O, lihat. O 4, jumlah atom O-nya 4. Min 2 dikali 4 adalah min 8. Jadi, plus 1 ditambah berapa? Ditambah min 8 sama dengan 0. Nggak ada muatannya kan 0. Jawabannya Cl pastilah plus 7. Dalam KOH, ya kita bagi menjadi 3 bagian. Kuncinya di K, K plus 1. O selalu negatif 2, berarti hanya pastilah plus 1. Dan di Bi2O3, kuncinya di O. O negatif 2 dikalikan ini 3 negatif 6. Atau kita pakai cara langsung tadi. Bi tadi jumlah atomnya 2, jadi muatan miliknya O. Jadi O selalu negatif kan, yang depan positif, depan belakang negatif. O-nya negatif 2, O jumlah atomnya 3, jadi muatan miliknya Bi, berarti Bi-nya plus 3. Itu lebih cepat ya.
Jadi yang mana paling mudah, paling cepat ya. Jadi BI-nya plus 3, O-nya negatif 2. Jumlah atom O jadi muatannya miliknya BI plus 3. Jumlah atom BI jadi muatannya O negatif 2. Jadi bilangan oksidasi BI adalah plus 3. Sekarang perhatikan untuk KCl. Kuncinya di mana? Di golongan 1A, K. K selalu positif 1. Jumlah atomnya sama-sama dengan 1 kan. Biar sama dengan 0 berarti Cl-nya negatif 1. Sekarang BiO3. Kuncinya di O, negatif 2. O-nya negatif 2. Kalau yang ini tidak bisa kita samakan dengan Bi2O3 tadi. Ya. O negatif 2. Jumlah atom O-nya ada 3. Negatif 2 dikalikan 3, negatif 6. Biar sama dengan 0, berarti BI-nya adalah plus 6. H2O. H selalu positif 1. Ya, dikalikan jumlah atom H-nya 2 plus 2, berarti O-nya negatif 2. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang mana yang berubah bilangan oksidasinya? K semuanya dari reaksi maupun produk tetap plus 1. O dari reaksi dan produk tetap negatif 2. H dari reaksi dan produk tetap plus 1. Berarti K, O, dan H tidak berubah bilangan oksidasinya. Sekarang yang Cl. Cl di bereaksi Cl-nya plus 7, di produk Cl-nya min 1, berubah dia. Dari plus 7 menjadi min 1. Naik turun tuh ke plus 7 ke negatif 1 turun. Kalau turun itu namanya reaksi reduksi. Turunnya berapa? Turun 8. Sekarang perhatikan untuk BI. Di bereaksi BI plus 3, di produk BI-nya plus 6. Dari plus 3 ke plus 6, naik apa turun? Naik. Kalau naik, itu namanya reaksi oksidasi. Naiknya dari plus 3 ke plus 6, naik 3. Untuk lebih memudahkan kita memahami oksidator reduktor, kita cari dulu apa itu reaksi reduksi. Yang mana yang mengalami reaksi reduksi adalah KClO4 menjadi KCl. Yang mana yang mengalami reaksi oksidasi? Bi2O3 menjadi BiO3. Nah, biar lebih paham lagi, sekarang apa hasil reduksinya siapa? Hasil reduksinya KCl. Hasil oksidasinya BiO3. Nah, sekarang kita bisa mencari oksidator atau zat pengoksidasi sesuai dengan soalnya ya. Oksidator, zat pengoksidasi, itu suatu zat yang bisa mengalami reaksi reduksi. Letaknya di pereaksi. KClO4 itu pereaksi, KCl itu produk. Sehingga oksidatornya adalah KClO4. Reduktornya atau pereduksi. Zat yang bisa mengalami reaksi oksidasi. Letaknya di pereaksi. Bi2O3 itu pereaksi, BiO3 produknya. Sehingga reduktornya adalah Bi2O3. Jelas? Pembahasan selanjutnya. NaCrO3 ada 3 atom. Ada Na, ada Cr, ada O2. NaCrO2, Na, Cr, dan O. NaOH, ada Na, ada O, sama H. 8 ditambah 8 NaOH, ditambah 2 Br2, ada Br,
atom Br saja ya. Menghasilkan Na2CrO4, ada 3 atom, NaCr sama O. Dan 4 NaBr ada 2 atom, Na sama Br. Dan 4H2O ada 2 atom, H sama O. Sekarang untuk NaCrO2 kita bagi menjadi 3 bagian. Kuncinya di mana? Di Na. Ingat, Na golongan 1A. Selalu positif 1. Jumlah atom Na 1 positif 1 dikali 1 tetap plus 1. O negatif 2. Jumlah atom O-nya ada 2, dikali negatif 2 adalah negatif 4. Nggak ada muatannya, berarti 0 kan? Plus 1 ditambah berapa? Ditambah negatif 4 sama dengan 0, pasti CR-nya adalah plus 3. Untuk NaOH, kita bagi menjadi 3 bagian. Kuncinya Na plus 1, O negatif 2. Berarti hanya biar sama dengan 0 pasti plus 1. BR2 ada berapa atom? 1 kan, Br saja. Unsur bebas, sendirian. Kalau berteman, temannya sendiri-sendiri. Br sama Br kan sendiri. Berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Na2CrO4 ada 3 atom, Na, Cr sama O. 3 bagian ya. Na selalu plus 1, plus 1 dikali jumlah atom Na-nya 2 adalah plus 2. O selalu negatif 2, dikalikan jumlah atom O-nya ada 4, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Plus 2 ditambah berapa? Ditambah negatif 8 sama dengan 0. Pasti dijawab plus 6. NaBr. Itu ada 2 atom Na sama Br. Kuncinya di mana? Di Na. Na plus 1 karena golongan 1A. Kalau Na-nya plus 1 biar sama dengan 0 pasti Br-nya negatif 1. H2O. Kuncinya bisa di H, bisa di O. H selalu positif 1 dikalikan jumlah atom H-nya 2 plus 2 biar sama dengan 0. O-nya pasti negatif 2. Nah, Na di produk maupun di bereaksi tetap sama-sama plus 1. O di produk dan bereaksi tetap sama min 2. H di produk dan bereaksi tetap sama plus 1. Yang berubah siapa? Yang berubah Cr sama Br. Cr dari plus 3 di bereaksi plus 3, produknya plus 6 naik. Ini adalah mengalami reaksi oksidasi, naiknya 3. Sedangkan Br di bereaksinya 0, produknya min 1. Dari 0 ke min 1 itu turun. Makanya ini namanya reaksi reduksi, turunnya 1. Ya. Reaksi reduksinya siapa? Untuk memudahkan memahami, kita cari reaksi reduksinya. Reaksi reduksinya adalah Br2 menjadi NaBr. Ya. Reaksi oksidasinya NaCrO2 menjadi Na2CrO4. Hasil reduksinya namanya hasil di produk adalah NaBr. Hasil oksidasinya adalah Na2CrO4 di produk ya. Oksidator atau pengoksidasi. Nah, oksidator zat yang mengalami reaksi reduksi, letak di pereaksi. Dalam hal ini adalah Br2. Pertanyaan tadi kan cuma untuk menjadi oksidator reduktor kan? Reduktornya atau pereduksi. Ada zat yang mengalami reaksi oksidasi. Letaknya di pereaksi. Siapa dia? NaCrO2.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa bahagia.